Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan hari ini, mari kita lanjutkan daras kemarin. Sekarang sudah menyampe di hari ke-6 bulan Ramadan. Habib Ali Al-Habsyi mengawali darasnya dengan pembacaan doa, yaitu semoga Allah membimbing saya dan kalian di jalan yang terbaik dan digolongkan dengan orang-orang yang saleh. Semoga Allah menganugerahkan kita kejujuran dan keikhlasan dalam beramal. Jadikanlah bulan ini sebagai musim tahunan yang mana isinya untuk berdekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal saleh. Jika kamu ingin meraih kebaikan bulan Ramadan ini dengan keberkahannya, sirnya, cahayanya, maka dawamkanlah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, zikrullah. Orang-orang yang siap akan memperoleh sir bulan Ramadan ini. Jauhilah dosa dan kendalikanlah panca indramu. Jagalah agar tidak ada yang tertinggal dari puasa dan salatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Banyak juga orang yang bangun malam qiyamul lail tapi tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali hanya begadang saja. Sekarang sudah nyampe 1 pekan di dalam bulan Ramadan, tapi tidak ada seorang pun yang melihat kilauan cahaya dari amalnya. Hal ini disebabkan oleh keburukan hati dan kebutaan hatinya. Semoga Allah meninggikan hati kita dan menjernihkan pikiran kita. Berusahalah untuk melakukan amal soleh, karena tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bagi hawa nafsu daripada amal soleh, khususnya bersedekah di bulan Ramadan ini. Karena ini adalah bulan yang mulia, yang mana Allah akan membebaskan 600.000 orang dari api neraka setiap malam Ramadan. Janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri dan senyuman manis. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, infakkan sebagian dari hartamu yang telah Allah jadikan bagimu sebagai pengganti nantinya. Apakah yang dimaksud dengan sedekah itu? Yaitu memiliki pahala yang besar dan sangat mengagumkan, sangat fantastis. Dan dengan sedekah, orang tersebut akan dapat mencapai derajat yang tinggi terutama di masa sulit ini. Jadi, pesan dari Habib Ali Al-Habsyi pada hari ke-6 bulan Ramadan ini adalah banyaklah kalian beramal soleh dan bersedekah di bulan Ramadan, karena dengan bersedekah, harta seseorang tidak akan berkurang, akan tetapi bertambah, dan bertambah. 3 kali Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, orang miskin itu akan mendapatkan uang 5 perak setelah ia bekerja keras membanting tulang. Dan ketika ia mendapatkannya, bahkan ia tidak dapat memberinya apa-apa. Dengan 5 perak tersebut tidak bisa mengenyangkan perutnya, tidak bisa membeli apa-apa. Hanya sekedarnya saja. Akan tetapi untuk mendapatkan uang tersebut, dia harus bekerja keras, membanting tulang. Maka bantulah orang fakir miskin seperti orang tersebut yang ada di sekitaran kita. Karena mungkin bisa jadi kamu mendapatkan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan orang yang kamu berikan sedekahnya. Semoga Allah memberi taufik, hidayah, dan kesuksesan bagi orang yang bersedekah. Dan berikanlah kami petunjuk, ya Allah, kepada kebaikan agar kami mudah dan senang untuk bersedekah. Taufik itu ibaratnya burung. Jika kamu kasih mangsa umpan untuknya, maka kamu akan mudah memburunya. Dan kamu tidak bangga atas kemampuanmu karena memburunya. Karena semua itu adalah kemudahan yang Allah kasih. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya, hartanya, dan semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga atas kemampuanmu karena sudah mendapatkan burung tersebut. Dan para pemburu taufik itu salah satu caranya dengan menghadiri majelis zikir dan melawan hawa nafsu, bisikan syaitan, dan keburukan dunia. Jika kamu mendapatkan keuntungan dari kehidupan duniamu dengan kemenangan di akhirat, maka tidak ada arti hidup di dunia ini kecuali duniamu dapat mempertemukanmu dengan Allah.
dengan cara bersilaturahmi, berderma dengan saudara, berbuat baik kepada tetangga, menyantuni fakir miskin. Kehidupan dunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai derajat yang tinggi di akhirat kelak. Habib Ali Al-Habsyi berkata, saudagar kaya yang mengerjakan amal soleh, bersedekah, dan juga amal soleh yang ini dan yang itu dan lain sebagainya, maka ia akan meninggalkan dunia dengan tangan kosong. Dan jika ia mengumpulkan hartanya dengan cara yang benar, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan jika ia mengambilnya dari sesuatu yang diharamkan, maka ia akan dihukum karenanya, diazab dengan azab yang pedih. Maka bersegeralah untuk mengamalkan apa yang telah kamu dengar dari majlis ini. Jadikan majlis ini sebagai hujah bagimu. Karena jika kamu hadir dalam majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu, majlis ta'lim, dan tidak mengamalkan apa yang kamu dapat dari majlis tersebut, maka majlis tersebut tidak akan menjadi apa-apa selain hujah bagimu, selain alasan bagimu. Imam Asy'arani, jika terlintas dalam benaknya untuk bersedekah, sementara beliau berada dalam kamar mandi sekalipun, maka ia akan berteriak kepada istrinya, berilah fulan, fulan, fulan ini, fulan itu, sedekah dariku. Dan dikatakan oleh istrinya, kenapa tidak menunggu sampai kamu keluar, wahai imam? Beliau berkata, aku takut kalau nanti nafsuku menyuruh kepada kemungkaran yang akan membuatku marah dan membuatku kecewa. Sehingga ia akan menghalangiku untuk bersedekah dan menghalangiku dari kebaikan lainnya. Beliau berkata lagi, Imam Asy'arani, tidak ada sesuatu yang manfaat kecuali doa yang tulus dari hati yang ikhlas yang membawa kita kepada Allah. Berusahalah bersedekah untuk dirimu sendiri, karena barang siapa yang berusaha, maka sesungguhnya ia berusaha untuk dirinya sendiri, dan pahala itu sesuai dengan usahanya. Jika kamu menghendaki pahala yang baik, maka nasihatilah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sumbernya adalah dalam melawan hawa nafsu. Karena sedekah itu berat di sisi Allah, besar pahalanya di sisi Allah, kan, tetapi dilakukannya juga berat. Harus melawan yang namanya hawa nafsu, karena pada hari kiamat nanti pahala sedekah itu akan dilipat gandakan. Dan biasanya hawa nafsu itu memerintahkan kepada kejahatan, memerintahkan dalam suatu kebaikan, melarang untuk berbuat sesuatu hal yang baik. Maka disitulah sedekah itu pahalanya sangat besar di sisi Allah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Semoga Allah membimbing kita kepada kebaikan dan membantu kita untuk selalu menderma, untuk selalu bersedekah. Abdullah Ba'alawi berjalan ke tetangganya dan berkata, janganlah seseorang menghabiskan malam dalam suasana yang buruk. Jadi kalau misalnya kita malam, terutama malam Ramadan, jangan melewati dengan sesuatu yang buruk. Jangan sampai pada malam Ramadan tuh suasana hati kita tuh galau, jelek, berprasangka buruk. Jangan sampai. Kita kembali kepada Allah, kita banyak berzikir kepada Allah, kita bangun malam, kita hidupkan malam Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga zikir dan lain sebagainya, hal-hal yang manfaat. Marilah kita berbagi demi kebaikan kita dan kalian semua. Berusahalah untuk memperbaiki hati kita. Selama hati itu rusak, maka anggota tubuh tidak akan bisa diperbaiki. Jadi kalau hati rusak, biasanya anggota tubuh akan sakit. Semoga Allah memperbaiki hati kita dan memurnikan asupan makanan, minuman yang kita konsumsi pada anggota tubuh kita. Allah akan menerima satu kebaikan dari kita, dan Allah akan memberkati kita karena sebab asupan yang kita makan dan kita minum adalah sesuatu hal yang baik dan halal. Dan Allah akan mengampuni kita atas satu keburukan dan menggantinya dengan kebaikan. Semoga Allah mengganti keburukan dengan kebaikan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Biberkatil Habib Abu Bakar Al-Atas wal Habib Ali Al-Habsyi wa ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa la hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah.